Para hadirin dan hadirat, ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang bahagia ini kita akan bahas tentang topik yang sangat penting bagi kita semua, bagaimana agar amal soleh kita selamat dari penyakit riya. Dan ini adalah hal yang menyibukkan orang-orang solehin, para salaf dahulu. Sampai-sampai Sufyan Ats-Tsauri pernah berkata, "Ma alajtu syai'an ashadda alayya min niyati li'annaha tataqallabu alayya." Tidak pernah aku menghadapi sesuatu yang paling berat seperti menghadapi hatiku, niatku. Kenapa? Karena hati ini suka berubah-ubah. Sehingga seorang berusaha membersihkan amalnya dari penyakit riya seumur hidup. Ya. Karena hati kita suka berubah-ubah. Hari ini kita bisa ikhlas, besok bisa riya. Jam ini kita bisa ikhlas, 1 jam kemudian kita bisa riya. Karenanya membahas tentang hal-hal yang bisa menyelamatkan kita dari riya adalah pembahasan yang sangat penting. Yakinlah kalau kita meninggal dunia, tidak ada yang menemani kita kecuali amal perbuatan kita. Sebagaimana dalam hadis, yatba'ul mayyit 3 hal yang mengikuti mayat. Fayarji'ul itsnan wa yabqa wahid. Yang 2 akan balik, tinggal yang 1. 3 perkara tersebut adalah keluarganya, hartanya dan amalnya. Ketika dia dikuburkan, maka hartanya akan meninggalkannya. Mungkin dia diantar dengan mobilnya, diantar oleh pembantu-pembantunya, ya. Keluarganya juga ikut mengantar, anaknya, istrinya, dan amalnya menyertai dia. Ketika selesai dia dikuburkan, maka keluarganya pulang meninggalkan dia. Hartanya pun meninggalkan dia. Ya. Tinggal amal soleh. Dan sering saya sampaikan, di antara kesedihan yang dirasakan oleh seorang mayat, Allah mentakdirkan dia bisa mendengar derap langkah kaki orang-orang yang mengantarnya meninggalkan dirinya. Dia dengar langkah kaki keluarganya meninggalkan kuburan tersebut sehingga dia tinggal sendirian dalam kuburan. Yang menemaninya siapa? Yang menemaninya adalah amalnya. Kalau amalnya amal soleh, maka akan datang dalam bentuk seorang yang tampan, harum, ya. Sehingga dia bertanya, "Siapa engkau, man anta?" Dia mengatakan, "Ana amaluka soleh." Aku adalah amal solehmu ketika di dunia. Aku adalah berbakti kepada orang tuamu, aku adalah baca Qur'anmu, aku adalah puasa sunnahmu, aku adalah sedekahmu, aku adalah hajimu, aku adalah umrahmu. Kalau amalnya buruk, maka akan datang seorang dengan bentuk yang sangat buruk rupa, dengan bau yang tidak enak. Maka ditanya, "Man anta, siapa engkau?" "Ana amaluka sayyi." Aku adalah amal burukmu. Di antara amal buruk adalah riya. Oleh karenanya seorang harus yakin tidak ada amal yang bermanfaat bagi dia ketika dalam alam barzah kecuali amal soleh yang ikhlas. Kalau tidak ikhlas, maka akan digolongkan kepada amal yang buruk. Riya, seandainya riya itu hanya sekedar menjadikan amal soleh menjadi 0, masih mending. Tetapi riya bukan hanya menjadikan amal soleh menjadi 0, bahkan menjadi minus, bahkan dia menjadi dosa besar. Riya merupakan dosa besar. Bagaimana seorang sudah beramal soleh dengan susah payah, ternyata malah terancam dengan neraka jahanam. Semuanya gara-gara niat yang salah. Gara-gara niat yang salah. Makanya benar-benar masalah niat ini harus kita perhatikan. Waspada betul dengan namanya penyakit riya. Setan tidak peduli Anda beramal sebanyak apapun, yang penting ada riyanya, selesai. Itu semua amalmu akan masuk dalam timbangan keburukan, bukan timbangan kebaikan. Yang penting riya, selesai urusan. Mau haji 10 kali, mau haji 20 kali, mau sedekah miliaran, triliunan, kalau ternyata hatimu dihinggapi oleh penyakit riya, maka semua itu bukan cuma 0, bahkan menjadi minus, bahkan diletakkan dalam timbangan keburukan. Dari situ seorang waspada, dan inilah pentingnya kita belajar bersama-sama saling mengingatkan tentang bahayanya penyakit riya dan bagaimana kiat-kiat agar kita terhindar dari namanya penyakit riya. Dan ini perlu perjuangan. Terlebih lagi, kenapa kita katakan perlu berjuang? Karena sifat dasar manusia ingin dipuji.
Sifat dasar manusia ingin diakui. Kenapa orang riya? Supaya dia diakui. Kenapa orang riya? Karena dia suka dipuji. Sifat dasar manusia. Nah, kita harus melawan ya hal tersebut. Melatih diri kita bahwasanya kita beramal soleh karena Allah Subhanahu wa taala. Saking bahayanya riya sampai Nabi mengatakan bahaya riya lebih dahsyat daripada bahaya dajjal. Kita tahu fitnah paling besar di alam semesta ini adalah fitnahnya dajjal yang saktinya luar biasa. Kalau dia berkata kepada langit, wa ya sama'u amtiri, wahai langit turunkan hujan, maka hujan akan turun. Wa ya ardu ambiti, kalau dia pergi ke sebuah dataran yang tandus, dia mengatakan tumbuhkanlah tumbuhanmu, maka jadi hijau seketika. Tumbuh-tumbuhan tumbuh. Luar biasa kesaktian dajjal. Tetapi ternyata ada yang lebih mengerikan daripada dajjal, yaitu riya. Ketika para sahabat sedang ngobrol di antara mereka tentang dajjal, Nabi SAW lewat, kemudian Nabi berkata, ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi min fitnatil masih dajjal. Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang suatu fitnah yang lebih aku khawatirkan daripada fitnah dajjal? Qalu bala ya Rasulullah. Kata para sahabat, tentu ya Rasulullah, fitnah apakah itu? Maka Rasulullah SAW berkata, ya, syirkul khafi, syirik yang samar. Maksudnya riya. Kemudian Rasulullah SAW contohkan, yaqumur rajulu fayusalli fayuzayyina salatahu lima yara min nadhari rajulin ilaihi. Seorang berdiri, kemudian dia salat, kemudian dia bagus-baguskan salatnya karena dia tahu orang sedang perhatian terhadap salatnya. Dia baguskan salatnya, dia baguskan bacaannya, dia panjangkan salatnya, dia panjang-panjangkan bacaannya, dia indah-indahkan tajwidnya, bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tapi karena ingin dipuji oleh makmum misalnya. Ingin dipuji oleh temannya yang lagi sholat sama dia. Dan ini Rasulullah SAW katakan lebih berbahaya daripada fitnah dajjal. Kenapa? Karena dajjal hanya muncul di akhir zaman. Sementara fitnah riya bisa muncul kapan saja. Yang kedua, orang yang terfitnah dengan dajjal rata-rata bukan orang soleh. Orang soleh insya Allah aman dari dajjal. Adapun riya justru menyerang orang-orang yang punya amal soleh. Justru riya menyerang orang-orang yang mungkin rajin berdakwah, rajin dermawan, ya, sering umrah, sering haji, sering berbakti sama orang tua. Justru mereka adalah orang-orang yang rawan terkena riya. Karena riya secara definisi adalah melakukan amal soleh untuk dilihat oleh orang lain supaya dipuji. Melakukan amal soleh dengan memperlihatkannya kepada orang lain agar dipuji. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu, apa sih kiat-kiat bagi kita agar kita terhindar daripada riya? Yang pertama, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cara terbaik adalah dengan banyak berdoa. Berdoa. Hati kita ini di tangan Allah Subhanahu wa taala. Bisa berubah setiap saat. Dari ikhlas menjadi riya, dari riya menjadi ikhlas. Makanya kita berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini. Ya Allah yang bolak-balikan hatiku, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Kokohkanlah hatiku di atas ikhlas. Ya ikhwan, demi Allah tidak mudah untuk bisa meraih keikhlasan. Meraih keikhlasan butuh perjuangan, butuh latihan. Dan kalau sudah sampai pada keikhlasan, mempertahankannya lebih sulit lagi daripada meraihnya. Karena hal-hal yang bisa membuat orang berpaling dari keikhlasan sangat banyak. Ya. Apalagi seorang tersebut mungkin misalnya punya kelebihan, misalnya dia hafiz Quran, dia punya hafalan yang banyak, dia seorang dai, dia suka dermawan. Ini yang paling rawan terkena penyakit riya. Tapi kalau antum-antum enggak ada yang kenal, riya sama siapa? Sama orang rumah. Di orang semakin punya kelebihan, semakin rawan untuk apa? Untuk riya. Semakin sering dermawan, semakin rawan untuk riya. Semakin sering hafalannya hebat, sering jadi imam, suara indah, semakin mudah untuk riya. Semakin berdakwah, semakin banyak yang hadir, semakin mudah untuk riya dan hati sangat-sangat lemah. Maka tidak ada cara selamat yang terbaik, jalan selamat terbaik kecuali berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan doa dengan serius. Doa dalam kondisi takut, ya Allah jangan sampai amal saya riya, jangan sampai dakwah yang saya lakukan bertahun-tahun ternyata riya. Jangan sampai amal soleh yang saya kerjakan, saya bangun masjid bertahun-tahun, saya kumpulkan uang, saya bangun masjid ternyata riya. Jangan sampai haji yang saya lakukan, saya sudah kumpulkan uang banyak sampai hutang sana, hutang sini, ternyata riya. Benar-benar berdoa kepada Allah dengan rasa takut dengan penyakit riya. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini. Kemudian antara doa,
Ya. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an a'lamuhu wa astaghfiruka lima la a'lam. Ulang-ulangi doa tersebut. Di antara ketika tasyahud akhir berdoa, Allahumma inni a'udzubika, ya Allah aku berlindung kepada Engkau. Ya. An usyrika bika, dari berbuat syirik kepada Engkau, syai'an a'lamuhu, yang aku sadari, wa a'udzubika mimma la a'lamu, dan aku berlindung kepada Engkau dari kesyirikan yang tidak aku sadari. Jadi ini sering berdoa kepada Allah. Jangan lupa setiap hari doa dengan doa tersebut. Dalam sujud, ketika tasyahud akhir, ketika kita bangun malam berdoa, ya Allah, jangan sampai amalku sia-sia. Jangan sampai amalku sia-sia. Ini yang pertama. Yang kedua, agar membuat kita termotivasi tidak suka dengan riya, ketahuilah riya adalah cirinya orang-orang munafik dan orang-orang musyrikin. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang orang-orang musyrikin, kata Allah, wala takunu kalladzina kharaju min diyarihim bataran wa ria'an nas wa yasudduna an sabilillah. Janganlah kalian seperti orang-orang yang keluar dari rumah mereka dalam kondisi sombong dan riya. Siapa? Abu Jahal dan teman-temannya ketika keluar untuk perang Badar, sombong dan riya, memperlihatkan. Jadi sifat riya adalah sifat orang-orang kafir, sifatnya Abu Jahal dan teman-temannya. Ketika orang tahu bahwasanya riya adalah sifat Abu Jahal, maka dia tidak suka dengan sifat tersebut. Allah juga sebutkan bahwasanya sifat riya adalah sifat-sifat orang munafik. Mereka salat, ya, yura'unan nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Orang-orang munafik kalau salat, mereka salat dengan malas-malasan. Yura'unan nas, mereka semangat kalau ada orang yang lihat. Wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Mereka tidak mengingat Allah kecuali hanya sedikit. Makanya athqalus shalawat 'alal munafiqin al-isya wal fajr. Salat yang paling berat bagi orang-orang munafik adalah salat isya dan salat subuh. Kenapa? Karena mereka salat berjamaah, duhur mereka hadir, asar mereka hadir, maghrib mereka hadir. Kenapa? Karena kelihatan. Kalau mereka hadir, yang penting orang lihat sudah absen, saya hadir, orang semua tahu. Tapi kalau mereka tidak salat isya di masjid, tidak ada yang tahu karena gelap. Kalau mereka tidak salat subuh di masjid, tidak ada yang tahu karena gelap. Makanya mereka tidak salat subuh dan tidak salat isya berjamaah. Tapi salat yang lain mereka datang semangat. Kenapa? Karena riya. Karena yang penting di absen orang lain tahu. Sehingga kita tahu bahwasanya sifat riya adalah sifat orang munafik. Dengan kita tahu bahwasanya riya adalah sifat orang munafik dan sifatnya Abu Jahal, kita benci dengan sifat tersebut. Kenapa? Saya harus ada titik hitam kemunafikan dalam hatiku. Benci. Benci dengan kenapa saya harus riya? Apa kau mau bersifat dengan sifat orang munafik? Apa kau ingin memiliki sifat-sifatnya Abu Jahal yang sombong dan riya? Ini yang kedua di antara hal yang membantu kita untuk tidak ingin dengan riya, kita benci dengan riya tersebut. Dan berdoa kepada Allah, wa karrih ilayyal kufra wal fusuqa wal isyan. Ya Allah, jadikanlah aku untuk benci terhadap kekufuran, kefasikan dan kemaksiatan. Hati kita lemah, betapa sering kita lihat maksiat kita suka dan kita nikmati. Entah tontonan, entah yang kita dengarkan, kita nikmati. Di antaranya riya, kita berlezat-lezat dengan riya. Senang dipuji orang, kita senang berlezat-lezat. Nah, jadikanlah hati kita benci dengan sifat tersebut. Doa kepada Allah, wa karrih ilayyal kufra wal fusuqa wal isyan. Ya Allah, jadikanlah aku benci kepada namanya kekufuran, tidak suka dengan kekufuran, tidak suka dengan kefasikan, tidak suka dengan kemaksiatan. Di antara kefasikan dan kemaksiatan adalah beramal soleh karena riya. Bencilah sifat tersebut. Ini sifat orang munafik. Kemudian di antara hal yang bantu kita untuk meninggalkan riya dan benci dengan namanya riya, ketahuilah bahwasanya kalau kita riya, maka sebenarnya kita telah menipu manusia dan kita akan diperdaya oleh Allah pada hari kiamat kelak. Kita bohong, nampakkan kepada orang seakan-akan kita ikhlas, seakan-akan semuanya karena Allah. Terkadang terucap dari lisan kita, saya semuanya karena Allah. Padahal dalam hati tidak. Kita berbohong kepada mereka. Orang yang melihat kita terpedaya, dia menyangka kita adalah orang yang soleh, dia menyangka kita adalah orang yang baik. Ternyata batin kita isinya adalah riya, ingin dipuji, ingin disanjung. Kalau tidak disanjung, tidak dipuji, maka kita tidak enak, kita gelisah.
ada kelezatan yang hilang. Kita ingin berlezat-lezat waliyadzubillah dengan kelezatan disanjung dan dipuji. Dan ini berbahaya. Ini sangat berbahaya. Jadi kita berlezat-lezat dengan hal tersebut, dengan riya tersebut. Oleh karenanya ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita benci dengan penyakit tersebut. Karena kalau kita riya, kita menipu orang lain dan Allah akan bongkar tipuan tersebut pada hari kiamat kelak. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, ya. Kalladzi yunfiqu ria'an nas wa la yu'minu billahi wal yaumil akhir. Famathaluhu kamathali safwanin 'alaihi turab fa asabahu wabilun fatarakahu salda. La yaqdiruna 'ala syai'in mimma kasabu. Kata Allah Subhanahu wa taala, seperti orang yang berinfak tapi riya. Famathaluhu, perumpamaan orang yang berinfak tapi riya, karena ada berdakwah karena riya, infak karena riya, haji karena riya, umrah karena riya, macam-macam ya. Jadi ustaz karena riya, jadi panitia juga karena riya, semua bisa kena riya ya. Semua bisa kena riya. Jadi teman ustaz juga karena riya, foto barang ustaz juga bisa karena apa? Riya, semuanya bisa riya. Tapi jangan tuduh orang riya, tapi bisa terkena apa? Riya. Baik. Kata Allah Subhanahu wa taala, seperti orang yang berinfak karena riya, famathaluhu, perumpamaan orang yang berinfak karena riya, kamathali safwanin alaihi turab. Seperti batu yang licin di atasnya ada tanah. Orang lihat ada tanah, disangka tanah tersebut subur. Kalau tanah subur ditaruh benih apapun cepat tumbuh karena tandanya subur. Orang lihat, tanah subur. Ternyata tanah tersebut di atas batu yang licin. Orang terpedaya, disangka tanah subur. Kata Allah, fasabahu wabilun, tiba-tiba ditimpa dengan hujan yang deras. Fatarakahu salda, tiba-tiba semua tanah tersebut hilang dari atas batu tadi. Tidak tersisa satu butir tanah pun. Tinggal tersisa batu yang mulus, batu yang licin, tidak ada apa-apanya. Itulah perumpamaan orang yang riya. La yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu, dia tidak bisa mendapatkan apa-apa. Tidak ada sedikit pahala pun yang tersisa, semua hilang. Orang yang melihat orang yang riya terpedaya, ini orang soleh, ini dermawan. Padahal dalam hatinya busuk, dia mencari pujian. Pahalanya sebenarnya besar, namun hilang. Seperti tadi, kelihatannya seperti tanah yang subur, tahu-tahu tidak ada nilainya, kena hujan hilang semua, satu butir pun tidak tersisa. Demikianlah pada hari kiamat kelak. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari, man samma Allahu bih, wa man yura'i yura'illahu bih. Siapa yang melakukan sum'ah, memperdengarkan amal baiknya di dunia, Allah akan membongkar, memperdengarkan riyanya ketika di akhirat. Allah akan bongkar dia sum'ah. Wa man yura'i, siapa yang di dunia pencitraan, ingin dipuji, yura'illahu bi, Allah akan bongkar pada hari kiamat kelak. Di antara tafsir para ulama tentang hadis ini, ketika orang di akhirat kelak, kemudian dia dihadirkan kepadanya pahala yang banyak, pahala solatnya, pahala hajinya, pahala sedekahnya, sudah hadir di hadapan dia. Tiba-tiba Allah musnahkan semua pahala tersebut. Kenapa? Selama ini dia bohong sama orang-orang. Orang menyangka dia orang yang soleh, orang menyangka dia dai yang tulus, orang menyangka dia dermawan yang tanpa pamrih, orang terpedaya. Maka pada hari kiamat kelak Allah juga akan perdayakan dia, ditampakkanlah amal-amal solehnya, tiba-tiba faja'alnahu haba'an mansura, kami jadikan seperti debu yang berterbangan, tidak ada nilainya. Hei ikhwan, hati-hati. Jangan sampai kita riya, akhirnya kita akan diperdaya oleh Allah pada hari kiamat kelak, waliyadzubillah. Tapi di antara hal yang membantu seorang untuk bisa ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, merenungkan tentang nasib orang yang riya di akhirat dan di dunia. Orang yang riya, ya, nasibnya menderita di dunia dan di akhirat. Di dunia dia susah bahagia. Kenapa susah bahagia? Karena kebahagiaannya tergantung dari netizen. Ya. Netizen, kalau netizen puji-puji, like-nya gini terus, dia bahagia. Like-nya gini, dia derita. Bikin status, ditunggu komentar netizen. Gak ada yang komentar, dia ulangi statusnya lagi.
Ya, mari bolak-balik lihat status, bagaimana komentar, menderita, kebahagiaan tergantung apa dari netizen. Sementara Allah Subhanahu wa taala dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha yuhibbul 'abdal ghaniyal khafiyyat taqi." Allah suka dengan hamba yang khafi, yang tidak ingin tampil. Allah suka dengan hamba yang demikian. Ya. Ini orang yang riya menderita. Menderita pertama apa? Sebelum dia melakukan amal soleh, dia persiapkan semuanya. Persiapkan tim-timnya untuk pencitraan. Kemudian ketika dia melakukan, setelah itu dia lakukan, ternyata tidak dipuji. Menderita dia. Kalaupun dipuji, terkadang tidak sesuai dengan yang dia harapkan. Like-nya diharapkan 5.000 yang like, ternyata cuma 50 yang like. Waduh, menderita. Kalaupun dia sudah dipuji dengan pujian yang indah, dia ingin dipuji terus seperti pujian tersebut. Hari ini teman yang memuji dengan pujian yang indah, besok pujiannya biasa-biasa saja. Dia menderita. Orang paling bahagia orang ikhlas. Allah sudah tahu, selesai. Kalau perlu orang yang tidak tahu. Allah sudah tahu saya sedekah, selesai. Tidak perlu orang yang tahu. Selesai. Kebahagiaan kita bukan dari netizen. Kebahagiaan kita bukan dari komentar tetangga. Enggak. Kebahagiaan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang paling ikhlas, orang yang paling bahagia, orang yang riya, orang yang menderita. Kemudian bagaimana di akhirat nasibnya? Nasibnya sebagaimana dalam hadis yang masyhur, 3 orang yang pertama kali diadab oleh Allah adalah orang yang riya, yang berjihad karena riya, yang jadi ustadz karena riya, dan yang dermawan karena riya. Kita renungkan nasib kita, riya nanti nasib kita seperti apa, mengerikan. Maka bersihkan hati, bersihkan hati. Setan selalu menggoda, dan ini perjuangan sampai nafas yang terakhir. Perjuangan untuk ikhlas sampai nafas yang terakhir. Terus berjuang sampai kita terbiasa ikhlas dan terus berjuang. Tapi berikutnya, agar kita mudah untuk bisa ikhlas, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Biasakan ibadah bersendirian, nikmati kesendirian bersama Allah Subhanahu wa taala. Contoh adalah salat malam. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shallu bil laili wa nasu niyam, tadkhulul jannata bisalam." Salatlah kalian ketika orang-orang sedang tidur, salat malam. Niscaya kalian akan masuk surga dengan penuh keselamatan. Terbiasa kita salat, istri kita tidur, anak kita tidur, bangun sendiri. Berwudu, salat. Nikmati kesendirian kita dengan Allah. Tidak ada yang kita harapkan pujiannya ketika itu. Yang tukang puji juga sedang apa? Tidur. Tapi jangan tulis status connecting dengan Allah. Keren. Saya pernah ada akhwat yang curhat atau laporan lah. Ini akhwat dilapor ada penuntut ilmu yang selalu WA dia tatkala salat malam, maksudnya dibangunkan gitu. Masya Allah. Maksudnya apa? Ini lihat, ikhwan terfitnahnya jam 3:30 malam. Dia salat sini ngapain lapor-lapor sama akhwat kamu sedang salat malam, apalagi bangunkan, buat apa seperti itu. Jadi apa tadi kita bilang? Hah? Bukan akhwat, sebelumnya tadi apa? Jadi intinya hati-hati ya. Ya, bahwasanya kalau kita beribadah, yang paling pertama disiksa oleh Allah adalah orang yang riya, orang yang jihad, orang jadi ustadz ya karena riya, dan orang yang dermawan karena riya. Oh, saya lupa tadi. Kita biasa ibadah apa? Berkhalwat dengan Allah. Sendirian. Bersendirian. Orang sedang tidur, kita salat malam. Kita salat malam. Biasakan nikmat kita beribadah, enggak ada orang yang tahu. Latih diri kita seperti itu. Saya sering sampaikan, kita bahagia tatkala kumpul dengan teman-teman, ada kebahagiaan tersendiri. Kita kumpul dengan istri dan anak-anak, ada kebahagiaan tersendiri. Carilah kebahagiaan tatkala kita sedang bersendirian. Tidak ada yang bersama kita kecuali Allah semata. Di antaranya malam-malam bangun, istri tidur, anak tidur, nanti lagi safar, tidak ada teman di kamar, sudah sendirian berdoa kepada Allah, beribadah kepada Allah. Nikmati kelezatan tersebut. Itu akan memudahkan kita riya, karena kita terbiasa ibadah tidak ada yang tahu. Di rumah sudah buka buku, baca buku tafsir, tapi jangan bikin status, jangan kasih tahu orang ya. Jangan kasih tahu orang lagi baca buku agama ya, enggak usah.
Enggak usah. Enggak usah lagi baca buku kemudian difoto. Jomblo biasanya begitu, jomblo. Jadi status jangan. Kalau lagi itikaf enggak usah tulis sedang itikaf, enggak perlu. Jangan nagih utang saya sedang itikaf. Jadi masa ikhwan, latih diri kita untuk bisa ibadah bersendirian. Itu bisa kita lakukan. Baca Quran sendiri, antum di pojok rumah buka Quran baca. Baca, nikmati sendiri, enggak ada orang, baca sendiri. Antum di rumah salat malam, salat duha, enggak ada yang lihat, salat duha alhamdulillah ya. Dengan kita terbiasa ibadah sendiri, kita tidak terbiasa mencari pujian. Kemudian yang berikutnya, ya, selain melatih berlezat-lezat dengan ibadah sendiri, berusaha menyembunyikan amal soleh, sembunyikan sebisa-bisanya. Sebagaimana perkataan salah seorang salaf, uktum min hasanatik kama taktum min sayyiatik. Sembunyikanlah kebaikanmu sebagaimana kau menyembunyikan dosamu. Kalau dosa kita tidak ingin orang lain tahu, demikian juga amal solehmu jangan sampai orang lain tahu. Sembunyikan dengan sebisanya. Sampai ada seorang salaf, ketika dia menyampaikan ceramah, kemudian dia terenyuh, kemudian dia menangis. Akhirnya dia pura-pura bersin. Dia bilang, karena nangis kemudian ada seperti ada sesuatu di hidung, dia mengatakan az-zukamu syadid. Namanya pilek itu berat. Supaya dia bisa menutupi apa? Tangisannya. Dia tidak ingin karena menangis karena Allah itu berpahala. Oleh karenanya latih diri kita untuk menyembunyikan amal soleh. Lihatlah sebagaimana sebagian salaf ketika mereka berperang, mereka menutup wajah mereka agar tidak diketahui. Menutup wajah mereka untuk tidak diketahui. Bukan berpose pakai baju perang, pegang senjata, kemudian foto. Ternyata pistol air. Subhanallah. Kalau mereka ketika berjihad amal soleh tidak ingin diketahui oleh orang lain. Dia berbakti sama orang tuanya, tidak cerita sama siapapun. Bukan lagi dorong orang tua, kita foto lagi ini sama orang tua. Saya sudah ini sama orang tua saya, cerita sana sini. Ya buat apa ente mau cari pengakuan orang? Dia ngakuin ente baik terus dia mau kasih apa? Emang dia kasih duit sama ente kalau tuh ente baik? Gak dikasih apa-apa. Paling gitu aja. Atau Masya Allah amalan ente langsung hilang. Ngapain cerita sama kita pengen pengakuan dia? Dia kalau dia ngakuin terus ada apa dengan kita? Gak ada apa-apa, gak ada faedahnya. Jadi berusaha menyembunyikan amal. Dulu para salaf, mereka bersusah payah menyembunyikan amal soleh. Orang sekarang, sebagian orang sekarang bersusah payah mempublish amal solehnya. Bersusah payah. Terbalik antara zaman dulu dengan zaman sekarang. Apapun, yang itu kebaikan jangan cerita. Ente baik sama istri ente belikan emas sama istri ente, nggak usah cerita. Nggak usah cerita. Apapun. Sama anak-anak, nggak usah cerita. Jangan kesankan kamu suami yang baik, jangan kesankan kamu bapak yang baik, jangan kesankan dirimu adalah anak yang berbakti pada orang tua. Nggak perlu ente cerita. Semua itu amal soleh, semua itu akan bermanfaat bagimu ketika kau masuk alam barzah. Tapi kalau kau cerita sana cerita sini, nguap semua amal soleh. Tahu-tahu masuk alam barzah nggak ada amal soleh, semua sudah riya. Coba tanyakan pada diri kita, amal soleh apa yang tidak pernah kita ceritakan sama orang? Sekarang saya ajak antum mikir. Sekarang mikir, adakah amal soleh saya yang tidak ketahuan orang? Coba mikir. Ada enggak? Kalau dosa tidak ketahuan banyak. Banyak enggak? Banyak. Sekarang saya aja mikir, adakah amal soleh antum yang tidak ketahuan orang? Coba mikir. Salat ketahuan. Sedekah ketahuan, tapi ketahuan sama. Apa yang tidak ketahuan? Latih diri kita untuk tidak ketahuan amal soleh kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man istata'a an yakuna lahu khabir min amal soleh falyaf'al. Siapa yang mampu punya amal soleh yang tidak ketahuan maka lakukanlah. Itulah amal yang kita bisa, maksudnya kita harapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita harapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala amal yang murni ikhlas karena Allah. Karena kalau kita cerita rawan riya, pasti rawan riya. Kelihatan rawan riya sehingga kita tidak tahu statusnya ini. Diterima atau tidak Allah alam. Tapi kalau ada amal soleh tidak ada yang tahu, insya Allah diterima. Itu tanda Anda bukan orang munafik. Anda semangat beramal soleh ketika nggak ada yang lihat. Bangun malam jam 1, jam 2, jam 3 sholat. Tidur lagi nggak apa-apa. Baca Quran sendiri, baca buku agama sendiri. Tidak semua yang kita lakukan kita cerita. Semua amal soleh cerita. Saya dulu begini, saya dulu begini, saya dulu begini.
Saya dulu waktu nuntut ilmu saya begini, ngapain cerita seperti itu? Ustaz, untuk motivasi, oke lah untuk motivasi. Tapi niatmu yang benar. Karena ria itu masuk dengan halus tanpa kita sadari. Tanpa kita sadari. Jadi semua amal soleh usahakan tidak kita ceritakan. Saya cerita saja tentang kisah nyata ya. Saya lihat orang yang hampir tidak pernah cerita, saya tidak pernah dengar cerita amal solehnya Syekh Abdul Razak. Hafizahullah ta'ala. Bertahun-tahun saya sama beliau, safar, bareng-bareng. Dia isyraf risalah saya. Seringlah. Alhamdulillah maksudnya diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa bareng beliau. Tidak pernah cerita, saya begini dulu, begini. Tidak pernah. Saya dakwah di sana. Dia cerita pasti ada sesuatu, bukan cerita sedang memamerkan amal solehnya, tidak. Sampai ada suatu saat dia bisa membanggakan amal soleh, tidak cerita. Dia tidak cerita. Terkadang saya tahu kebaikan-kebaikan beliau dari teman-temannya. Syekh juga. Saya pernah duduk sama seorang syekh, dia tanya, kamu siapa ya? Kamu siapa yang bimbing tesismu? Saya bilang Syekh Abdul Razak. Oh, Syekh Abdul Razak itu dulu begini. Saya baru tahu dari orang lain. Dia tidak pernah cerita sedikit pun. Tidak pernah cerita sedikit pun. Sampai suatu kondisi, ya, pernah waktu kita mau menerjemahkan kajian, jadi Syekh terlambat datang, habis salat duhur, terlambat datang. Saya lihat pas ketika salat duhur, beliau sedang berbicara dengan Syekh Saleh Suhaimi. Syekh Saleh Suhaimi seorang syekh terkenal juga di Madinah. Saleh Suhaimi. Dan itu gurunya Syekh Abdul Razak. Gurunya Syekh Abdul Razak. Ternyata dia minta tulisan-tulisannya Syekh karena dia ingin menceramahkan bukunya Syekh. Sebagai bentuk tawadhu seorang guru menceramahkan buku muridnya. Sehingga Syekh akhirnya terlambat datang. Ketika terlambat datang, dia minta maaf. Tadi ada orang kebetulan bertemu, begini. Dia tidak cerita mau apa. Dia tidak cerita. Ternyata saya tahu ceritanya dari teman saya yang juga keluarga Suhaimi. Cerita saya Suhaimi begini. Seandainya kita posisikan diri kita kepada posisi, kita bilang tuh guru saya mau ngambil buku saya, mau ngajar buku saya. Beliau tidak. Tidak pamer-pamer sama sekali. Dan banyak ya, cuma saya tidak mungkin ceritakan di sini. Masalahnya beliau masih hidup. Tapi intinya, ikhwan dan akhwat yang Allah Subhanahu wa taala, kita kalau bisa saling menasihati. Kalau ada teman cerita, enggak usah cerita deh. Biar apa? Biar jadi amal saleh. Karena kadang kita tergelitik hati kita untuk apa? Cerita. Lagi kita beramal soleh, setelah itu kita cerita-cerita akhirnya menguap, tidak menjadi amal soleh, malah bisa menjadi amal buruk, menjadi dosa ketika amal tersebut dari amal soleh berubah menjadi riya. Kalaupun kita cerita bukan untuk riya, maka akan mengurangi pahala. Amal soleh yang kita ceritakan bukan karena riya, mengurangi pahala dari pahala amalan yang tersembunyikan dengan amalan yang tertampakkan. Tingkat pahalanya berbeda. Wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. Jika kalian menyembunyikan sedekah kalian dan kalian berikan kepada para fuqara, itu lebih baik bagi kalian daripada kalian menampakkannya. Ini di antara hal yang membantu kita untuk ikhlas sembunyikan amal saleh. Kemudian di antaranya juga bergaul dengan orang yang kita anggap ikhlas. Kalau kita bergaul dengan orang sukaria, kita ikut-ikutan latah. Dia cerita ini, kita cerita-cerita, dia cerita, emang ente aja yang hebat, saya juga cerita-cerita. Tidak usahlah. Ya. Enggak usah. Kalau kita bergaul dengan orang suka ria, akhirnya kita terpancing ikut ria. Tapi kalau kita bergaul dengan orang yang ikhlas, orang ini tidak pernah, kita akan terpengaruh. Kita lihat orang ini, masya Allah luar biasa. Tidak pernah cerita amal solehnya. Nampak sinar di cahayanya, cahaya di wajahnya, sehingga kita terpengaruh. Jadi berusaha bergaul dengan orang yang ikhlas. Dan orang ikhlas insya Allah kelihatan daripada sikapnya. Ya. Tidak suka pamer, tidak bangga dengan amal solehnya, tidak merendahkan orang lain. Itu ciri-ciri orang ikhlas.